Janji dan juga duit. Oke. Percuma ada janji nggak ada duit, percuma ada duit nggak bisa janji. Betul. Janji dan duit. Iya. Good looking belakangan kalau ada duit. Tahu gue laki dipegang omongannya sih Kak Arya. Apalagi yang bisa dipegang? Janji. Omongan adalah janji. Udah gue pamit undur diri aja lah, lu berdua aja hari ini ya. Lu mau ikut nggak, Be? Sama satu lagi dong, aku mau request dong. Apa lagi? Ini buat para Alter Champs, Iya. ini jangan lemes, Jangan semangat. Ya. Kirim salam, karena ini udah ada salam dari Karya Selin. Apa sih? Ranger Mas dapat pacar. Cakep. Ayo RRI, jangan kasih longgar. Wah, Alter Champs juga dong. Ji, Jangan lupa lah. Lu ngecakepin apa nge-aminin? Hah? Gua nggak denger, Be, lo ngomong apa? Ah. Coba kita langsung melihat, ada salam lagi. Ada nih, Pak Pulung. Salam dari Banjarnegara, ada pantun nih. Yes. Makan jajan bareng kawan-kawan. Cakep. Yang bawa jajan si Arya. Walaupun Ararki dan Ae sedang menjadi lawan, tapi mereka tetap menjadi bestie selamanya. Woi, Besti, jangan lupa Besti. Hashtag FIFA Cem tuh kata itu, Pak. FIFA Champs. Ya kan udah dibilang sama KB, sama semua para caster. Kalau misalnya mereka itu cuma baku hantam ya, no. Betul. Kalau di real life mereka Besti. Besti Dan semua. ini dia Profesor dengan melakukan band yang sama terhadap tim Ararkiosi, tapi di sisi seberang respect kebana terhadap udah kata itu. Selenanya dilepaskan, tapi sebelum itu kita ada salam nih. Boleh. Mas dan juga Pak Pulung. Boleh. Untuk semuanya nih ya. Boleh. Ini dari Dokter Andrian. Woi, dokter favorit Dokter kita. Wah, gila, the best Dokter kita. kita. Titip salam aja sehat-sehat semuanya, Be, buat viewers FPL. Jangan kendor untuk jaga kesehatan sama prokesnya tetap dijaga. Tuh. Wah. Ini dari dokter beneran, Bro, pesannya, Bro. Ini dokter yang ngebuat gua nih hari Jumat tuh sakit keras. Sabtunya gua udah bisa prokes lagi. Alhamdulillah. Dokter Andrian, thank you so much. Sehat Terima selalu. kasih Dokter Adrian. Tapi sebenarnya kita kemarin juga ditonton nih sama salah satu rekan kita yang udah di luar sana yang jago banget masak, Pak. Yang acara itu ada yang masih chef tuh, Pak. Wah. Siapa namanya? Ada tuh namanya Kak Adit. Adit. Chef Adit tuh. Kang Adit. Oh, Chef Adit, terima Gua kasih. nggak percaya namanya Chef Adit. Jadi Orang gua belum pernah nyobain bukti makanannya dia. Coba dikirim dulu ke MPL Arena, baru bisa gua bilang. Loh, bener dong. Nggak ada bukti itu kita nggak bisa membuktikan. Nah, tapi kita bakal lihat dulu terakhir di sini udah ada satu buah barat, sedangkan di sini sebelah kiri udah Esmeralda dan bahkan Iba lagi. Iya, bersama dengan Mati dan bahkan yang ini yang cukup berbahaya adalah tuh bisa ada panggilan. Barat, ada bang. Bagus, Barat. Bang, barat, bang, barat bagus bang. iya Bang, sabar Bang, apa Bang? Ini barat udah diambil apa Bang tuh sama Selena Bangnya? Tapi dengan band Karapakito ini sebenarnya lumayan beresiko nggak sih? Untuk Aku sih melihatnya ini cuma menutup poros rotasi gameplay dari teman-teman Ararkioshi. lebih mengarah memaksa Ararkioshi ini menggunakan hero marksman. Aku ya, Kalau kalau sorry, misalkan assassin. kalau misalkan jadi di Ararkioshi, aku bakal bawa Roger sih daripada bawa assassin begini. Yes, apalagi ketemu barat. Iya. Itu digaruk-garuk sangat Atau main planet pakai Granger. wah, Granger masih oke banget. Iya gak sih? Masih Kalau oke Barat banget. tuh di planet pakai Granger masih tembus Atlas, Malefic segala macamnya. Nih, Masih oke. kalau menurut gua ya, kayaknya dia bakal bawa assassin Profesor. Karena dia Assassin harus jaga jarak gue isun sih. dia kayaknya harus hindarin damage yang nge-burst dan CC itu. Dia pilih gua mungkin Lancelot, mungkin ya. Mungkin ya. Kalau kata milik Slow mungkin, Bang Fajar. mungkin Bukan ya? bukan benar, mungkin sama ajar benar, tidak salah. Oh. Benar Ararkioshi mereka bisa saja menangkap dari sisi seberang, akankah mereka yang lebih mengamankan untuk segi fighter lagi, karena bisa saja dengan ada Lancelot tapi menyulitkan Lancelot itu sendiri untuk Kalau aku banget sih yang seberang. Hayabusa mungkin. Hayabusa. Opsionalnya ya. Hayabusa alter ego sih yang ngeband pilih gua. Jangan Ben. Yang ngeband. Oke. Jadi kayak Ararkioshi udah lepas aja Hayabusa. Kita lebih cari aja assassin yang bisa sustain, biarin seberang yang ngeband Hayabusa. Assassin yang bisa sustain. Punya life steal tinggi nggak kira-kira? Bisa. Alucard. Wah, Ais itu tapi barat
diketok-ketok halusan. Gitu-gitu kalau kan. Bunyi. Benar. Kalau apalagi War X jungler awal gitu kan. Cuman kan setidaknya dia mendekatkan jaraknya lagi, Pak. Iya, Ya, itu escape ability-nya hanya di saat dia lompat aja kan. Itu pun kalau memang pas waktunya. Kalau enggak ya ketelan-ketelan aja lidah. Terakhir Lancar banget, Pak. aku mantau para jungler luar biasa nih pada streaming di Nimotif itu, mereka tuh selalu menggunakan skill satunya untuk mundur, gak pernah untuk maju. Tuh, makanya. Jadi mereka tuh maju tuh pakai ulti atau skill 2-nya. Mereka punya escape ability. Karena jadi. terbang, karena terbang. Benar, Emang itu yang beda tuh. nggak hanya di dalam jungler aja tuh. Lancelot. Wow, dia malah nggak main Lancelot karena aku mencium bau-bau Lancelot tadi, Pak. Iya, sebenarnya Lancelot oke banget, apalagi melawan Barats dan Selena Kadita yang mana itu easy touch banget buat puncture. That's why yang aku bilang dia membutuhkan assassin yang bisa menghindari karena Papulung ini kalau misalnya main-main marksman atau fighter atau assassin yang nggak punya Paling ya Shunshin. dodge itu ya ini lumayan perih loh Pak Kadita ini bisa yang membalikan semua keadaan yang mungkin saja dimenangkan oleh tim hierarki di early atau di mid bisa semua berbalik karena Kadita ini sangatlah berpengaruh di dalam pick over untuk saat ini. Baksnya. Iya, makanya tadi gue menyarankan Isansin juga dengan Trashless, setidaknya Trashless lah yang akan menjadi penyelamat dari Isansin itu sendiri. Bahkan dari Jotanas Welcome juga kita tahu Trashless bisa menyelamatkan dirinya dari serangan tersebut. Dan sekarang satu pick lagi. Yisumsin pun bagus untuk ngadu scaling sama Aulus. Iya. Jadi kayak kemanapun Aulus mirroring pergerakan dari junglernya Albert gitu, dia bakal ketahuan sama satu mountain Dari shocker. sisi damage sama-sama kritikal, tapi kalau Iya. attack speed gue lebih megang ke arah Aulus ya, karena itu Aulus lu tahu sendiri. Burstnya pas Itu kacau banget Pak, attack speednya Pak. beda. Bennett, Benedetta tapi Nino? Nino Iya nggak sih? barengan Iya. ini untuk Nino sih. Nino lah Pak seriusan. Ini untuk buat Hayabusa sih, karena kita tahu power dari gold lane yang nanti akan ketemu sama jungler. Yep. Itu Hayabusa bisa di-immune. Cuma balik lagi kalau misalkan Hayabusanya pintar banget untuk mainin Kwashida dan juga Shuriken-nya, dia tuh bakal mainin 3 bayangan. Jadi 4 bayangan keempat itu cuma buat escape. Dan dia tuh shadow kill-nya nggak bakal dia gunakan sebelum an eye for an eye. Link Beatrix oke juga. Link sama Beatrix Link oke oke. juga menurut gua. Tapi untuk Albert di awal musim kayak gini linknya masih dilepas-lepasin aja. Enggak, karena belum ada bukti. Kan Albert bilang kayak gua udah nggak bisa main Link. Jadi kayak orang tuh udah nggak harus fokus ke arah Link ya. Mungkin Fanny-nya yang kita belum lihat di turnamen, tapi ternyata lebih ke arah Link Beatrix, maybe. Link Beatrix oke. Iya. RRQ Ranger Mas emang sangat obvious sekali gitu loh, Kayak gitu. Papolo. Kayak gitu, bro. Jangan menimbulkan. Jadi kalian sudah tahu kan Acil kemana kan? jangan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap ya. Punya temen kok begini. Tapi ini kemarin hari apa kontrak kemarin? Nggak, wah, maaf Ji. Yang kanan emang lebih ngeri tuh Ji. Yang kanan kan alter ego, pulang alter ego. Iya, Orang ada ceweknya di alter ego. benar, lari-lari. Satu pick terakhir. Kalau Marsman kayaknya bahaya gak sih? Bahaya, bahaya. Gue sih ke arah fighter sih. Apa? Menurut gue di samping. Cow? Wow. Berani sih ini. Wah, Berani sumpah. banget sih ini. Ini jungler Jungler. Cloud. Masalahnya ini menurut aku ya, kalau misalnya posisi di kanan ini bukan Selena tapi ditukar dengan Matilda masih oke banget. Atau satu tank yang benar-benar bisa tahan badan kayak Kufra, oke sih harus. Karena menurut gue ini berbahaya banget sebagai gue pemain Cloud yang Kasih tahu title lu. Cloud Palmera yang Satu. nomor 1 turun terus Ya, ini bukan hal yang baik ketika Cloud bermain di patch yang sekarang Apalagi jungle. bertemu dengan assassin burst damage. yang nangkepnya siapa ya? Ini oke Kadita dan juga Selena punya. Gue lebih suka dia di arah bot lane Pak Bulu. Iya. Kalau gue ya, gue nggak tahu kenapa Profesor. Masalahnya Matilda juga kan poking damage power spike di early-nya bagus banget. Dan dia untuk invade jungle bakal bebas kan. Itu dia. Dan satu poin, kalau misalnya di early ini Parpo buff dari seorang Cloud itu berhasil diamani sama tim hierarki. Efek domino berasa. Bukan domino lagi Pak. Lumpuhkanlah ingatanku kalau misalnya kalau kata penyanyi mah. Menarik. Ini Tahu bakal kan langsung dijaga 2 B. Iya pasti lah pasti. Apalagi dia bawa Selena kan. Selena lumayan cepat buat ngebantuin early jungle. Cuma ya apakah akan ada kerusuhan terjadi? Mungkin kita lihat Matildanya nanti di bagian jungle awal seperti ini. Alter Ego harus membawa game ini minimal banget ke arah mid Dora game. dudak ya. 15 menit. 15 menit Ya sih, Pak. DHR Woi, woi, woi. At least sudah 2 item itu untuk bisa team fight dan juga pick over. At least. Ya, at least. Jangan sampai terlalu mendominasi tapi lihat di sini Amy langsung menggunakan satu retribution karena dia tahu betapa pentingnya Parpopam untuk seorang Claude. Bahkan pimpin di depan sana bakal di first blood kah? Langsung ada Rasi bakal coba didapatkan dan Nino is coming. Menuju ke arah satu buah execute dan this is it. First blood di tangan dari seorang Nino di arah bottom lane. Yoi,
Walaupun kali ini mereka mungkin berpikir akan ada gangguan tambahan ke area respon, ternyata tidak. Karena pemain dari Alter Ego Emi udah berada di area spotnya tersebut. Ada Selena yang tepat berada di depannya untuk memberikan bantuan. Sementara itu dari minimap kita lihat di bagian atas masih ada Mayom, tapi di bawah El Nino dengan power pick yang dia miliki mulai mengacak-ngacak pertahanan. Lihat, Kylar, dia selalu menabung kayak ya udah biarin minionnya datang. Gua Iya. nggak harus buru-buru, dan sedangkan Nino juga belum bisa melakukan freeze lane. Langsung naik ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengejar tapi kayaknya agak sedikit terlalu jauh. Bahkan Pippin is coming. Terus juga seorang Ami. Ami masih level 3, tapi langsung ada Albert yang mencoba menggocek leles dari seorang Arashi. Oke, Rasi, Selenanya belum membuahkan hasil sejauh ini. Walaupun tadi di awal kita lihat udah ada garukan yang diberikan terhadap penggunaan dari Benedetta. Mulai maju ke bagian depan, ada lagi yang naik para naik, tapi tidak mengenai Skylar. Hanya memancing keributan saja dari kejauhan. Oke, apakah kali ini Albert akan membuktikan omongannya kalau dia udah tidak bisa pakai link lagi, atau malah itu hanya bullshit semata? Untuk menggocek semuanya ya. pancingan aja ya. Iya, benar banget. Pippin langsung coba terkena damage, tapi El Nino is coming menuju ke arah seorang Pippin. Lelenya nggak berhasil mengenai, tapi lihat damage terlalu sakit dari Nino. Bukan coba di-follow up oleh seorang Clay. Finn masih berhasil dan bahkan hilang begitu saja prot execute. Nino again, side to Finn. Sedangkan lihat Kadita Reswana berhasil dihindari, pergerakannya cukup baik, solid. Seorang Deden from Bogor. Itu barusan Nino emang memanfaatkan banget apa yang dia miliki, mobilitas yang begitu baik. Namun sekarang mainnya menjadi sebuah tembok utama untuk rekan-rekannya di bagian belakang. Udah ada Emi dan juga Rasi. Rexona udah mulai hadir juga. Misalnya Ekmen dikeluarkan, Turtle-nya masih belum ada yang memiliki. Data welcome-nya gagal untuk mendapatkan ke arah satu orang. Namun ternyata untuk Clay kali ini dengan ada Real World Legend belum ada satu orang pun yang berhasil ditangkap. Malah sekarang Pak Raja ada lagi pergerakan dengan blessing duet yang dilakukan. Hilang sudah Clay-nya. Oh my god, permainan luar biasa. Langsung ada blazing duet. Albert sudah kemudian table top lane kembali dipanggil oleh seorang Pippin, tapi Albert ternyata masih mau lebih. Retribution gak ada, dia bersangkut di atas satu buah tembok. Tapi karena dia tahu Emi udah pakai retributionnya, Emi udah menuju ke arah belakang dengan satu buah mirror image, Albert akan lebih tenang untuk mendapatkan satu buah tato tanpa ada kontes Profesor. Iya, dan bahkan levelnya sih yang paling jelas banget, signifikan banget. Ada satu perbedaan level di sini, dan R7 juga gangguin banget ke arah Amy-nya karena dia tahu Amy nggak boleh untuk mencapai scale up maksimalnya di nanti late game atau bahkan mid game di menit 15. Karena R7 bisa tumbang, R7 bisa dihabisin sama Amy dengan adanya attack speed yang cukup sakit. Dan jangan lupa, Demon Hunter Sword masih menjadi salah satu sosok yang menakutkan di mata seorang Esmeralda. Tetap masih mengerikan seorang Demon Hunter Apalagi Sword. Cloud ini kan yang nantinya di late game bakal bikin ke arah Malefic Roar kan. Yes. Untuk awal-awal kayak gini dia nggak bakal punya penetration yang bakal tinggi gitu loh. Tapi sementara itu ngomongin soal late game, semuanya mungkin bakal bikin ke arah armor, ke arah item defense juga, salah satunya defense untuk physical. Oke, lihat itu bahkan coba di lelenya digocek begitu saja lewat hanya dengan sayapnya. Nino kebetok menuju ke arah bottom lane. Skylar again and again memilih ke arah objektif game, langsung spray down dikeluarkan. Tapi lihat Albert is coming, Nino akan menjadi pilihan dan Retro bisa dikeluarkan one last hit. Nino nggak bisa berdaya lagi untuk mempertahankan dirinya di arah bottom lane, dan bahkan melihat itu adalah Skylar yang masih konsisten dengan melakukan sedikit pick off terhadap play dari seorang Rexona yang tak mampu menumbangkan. Dan Albert 2 poin lagi di tangan Albert. Ini bisa menjadi bahaya untuk Amy. Amy harus bergegas untuk memikirkan win of nature, Profesor. Iya, 3 poin kill bahkan semuanya dari tangan Albert, dan ini makin lebih mengerikan kalau dia dapetin 4 bahkan 5, dia bakal bener-bener scale up banget di early game kayak gini. Menit 4 loh, bayangin. Dia dapet rating di bawah tentunya, dapetin poin dari Skylar-nya juga sebagai assist, dan untuk saat ini dengan bebasnya Skylar bakal lebih mudah untuk melakukan rotasi. Wah, ini untuk Resona sendiri nggak boleh lagi miskalkulasi kayak tadi ya. Di saat dia ingin mendapatkan langsung ke arah Clay, benar-benar kesalahan seperti itu nggak boleh diulangin karena mereka Anarchiosi punya lina mobilitas tinggi yang siap untuk langsung menjadi sang eksekutor terhadap player dari Alter Ego. Wow, Amy mengambil celah yang kecil, tapi lihat R7 is coming menuju ke arah top lane. Lihat damage-nya udah terlalu sakit, sosok menakutkan. Langsung ada blazing duet R7 udah purify-nya. Nino mencoba digocek, tapi Nino seperti ada sedikit salah jalan dan Never untuk mundur. Dia berhasil ditumbang. Ini R7 masih bertahan. Nino one last hit. What are you doing? Execute, almost is never enough. Hampir gak pernah cukup, Babulu. Hampir aja bisa mendapatkan Kara Esmeralda, dan pastinya siapa yang menebak kalau El Nino akan balik badan dan memberikan serangan terakhirnya sebelum dia
dia pergi. Kita semuanya mikir dia pergi loh, Ya Prof. aku pikir bakal mundur Prof, walaupun ada execute sekalipun karena masih harus Stardust Dance Prof, silakan. Iya sama sih, apalagi mungkin karena Bloodlust X jawabannya. Di sini kita tahu bahwa War X udah lumayan mahal harganya 2000-an, tapi untuk Bloodlust X lumayan murah. Gimana transfer sudah di tangan Amy juga, jadi jangan lupa kalau seandainya sekarang Araki Hoshi harus memperhatikan Amy-nya udah punya damage. Wah, ditembak dong itu. Untungnya nggak kena. Real berhasil langsung dikeluarkan. Mau pergi ke arah mana untuk Painya, karena Painya sekarang masih didapatkan. Rasinya pun harus mengeluarkan flicker guna untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kata Albert, Karampli mau kemana Besti? Langsung coba disumbangin, tapi Amy nggak boleh, dia terpingkol. Ice Retribution. Amy langsung dengan satu Ice Retribution dia bisa berlari dengan lebih kencang lagi. Iya. Mempertahankan dirinya. Satu buah blazing duet karena seorang Skylar, tapi di sana damage masih bisa ditatamin. No, Albert is coming. Amy masih bisa menyelamatkan dirinya dengan satu buah mirror image tembakan Rasi. Satu hit. Hah? Itu dicolek. Pakai Ren Rapid Wow. Ultimate. Itu ampun dah ya. Kita tahulah bagaimana damage dari sniper yang dimiliki oleh Patrick. Namun untuk sekarang ada pertempuran lagi. Siapa yang akan mendapatkan ke arah Alter Turret mid ini? Akankah Araki bisa ataukah Alter Ego bisa mempertahankan? Ditembak lagi nggak kena karena siapapun. Andai kalau kena sakit banget Besti. Ini benar-benar Reslona yang harus memulai semuanya untuk membalikan keadaan. Reslona harus berada di arah rumput yang dimana tidaknya at least dia bisa menumbangi Skylar. Blazing Duet lagi-lagi dikeluarkan untuk kelilingan saja, membuat para pemain dari tim Alter Ego kali ini bisa mendorong poros tengahnya. Melihat adanya satu buah titik, tapi lihat seperti yang kita bakal coba duga, satu buah Robert belum bisa menyelamatkan Ari, dan bahkan Respon yang tumbang. Skylar menjadi pilihan seperti yang sudah kuduga, tapi nampaknya belum maksimal Profesor. Iya, tadi sih kayaknya mungkin miskalkulasi juga sih, Miss apalagi belum ada spell loh yang dikeluarkan dari teman-teman Araki Hoshi. Untuk men-trigger menurut aku jangan buru-buru dari Rexonanya. Rexonanya kayak nungguin timing aja, biar asik aja. Row-nya connect baru nanti bakal di follow up dengan cepat. Waduh, ini benar-benar untuk R7 pede banget ya. Dia lompat ke dalam rumput, ada 2 orang, 3 orang, sekarang dijogetin, dia mundur lagi, pede banget guna untuk mengusir pemain Alter Ego di mana rekannya ingin mendapatkan Lord yang pertama. Oke, langsung ada Lele melakukan cek boost. Rexona Hado memberikan informasi udah pada siap para pemain dari tim Araki Hoshi. Ternyata Rexona hampir tertangkap. Rafael hanya mengangkat Albert, tapi damage yang nggak masuk, nggak maksimal. Satu buat yang betul dikeluarkan, tapi sekarang Sora Rasi masih tertangkap di depan sana. Tapi lihat, Pipin bahkan percobaan El Nino tidak berhasil mendapatkan one last hit, dan bahkan Albert terperangkap di atas tembok. What are you doing? Shutdown berhasil diamankan oleh El Nino, membuat Albert harus tumbang tak berdaya, Pak Mulung. Ya ampun, itu di Birbacana coba lihat masuk ke dalam tubuh dari Cloud. Hanya ada satu buah SP terakhir yang dia miliki dan hampir aja diambil, tapi hancur udah. Ini namanya Skylar. 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 Boleh. Mengerti maksud saya, Profesor? Saya mengerti. Luar negeri kita, Pak ya. Oke. Aku juga mengerti bahwa player head to head Bailita kita melihat bahwa apa yang dari tadi menahan dealing damage yang sangat amat banyak sekali, tapi emang dia menangin dari segi kill participation. Untuk segi dealing damage-nya, malah untuk di game kali ini kayaknya R7 yang lebih megang kendalinya sebagai EXP lane. Dia loncat dengan sangat amat percaya diri, dan berkali-kali kita menangkap R7 selalu berhadapan dengan 2-3 hero sekaligus, Pak Bulung. Nah, Emi-nya berhasil diambil dong, karena ada Finn dan juga Skylar yang bekerja sama barusan. Bahkan untuk kali ini dengan Selena yang berhasil diambil, berarti ada 2 orang yang udah hilang. Oke, Pai bakal terperangkap di depan sana. Lihat Paratse lumpuh tak berdaya, gak bisa pulang, dan one last hit berhasil diamankan oleh R7. Ini bencana. Nino versus everybody, bukan oleh yang Pai, dan Nino bakal ditumbangin. Skylar nggak ngasih kesempatan sedikit pun oleh seorang Nino untuk bisa mendapatkan poin atas dirinya. Lihat, Skylar pun belum ditumbangin sama sekali. Reslona harus menyelamatkan para pemain dari tim Alter Ego dari kekalahan, dan langsung ditolong oleh seorang Albert, dan Albert nampaknya masih belum berhasil mendapatkan poin atas seorang Rexplona. Ini sakit banget sih damage-nya Patrick, sama seperti kehidupan di mana kita kadang diberikan harapan tapi bukan diprioritaskan, atau kali ini dipertahankan tapi tidak diperhatikan karena udah sakit banget damage yang diberikan barusan. Oh my god, lelenya kena, tapi itu seperti di kehidupan. Nampaknya didapatkan, tapi hanya harapan palsu untuk mendapatkan poin atas seorang Clay. Aduh kalian semuanya dikasih harapan padahal kalian cuma teman ya. Jadi daripada kalian cuma berteman lama-lama, langsung aja pakai kode promo MPL ID X Grab karena sama dengan 50%
100%. Emang sombong beda kalau udah menyebut kembang. Item. Oh, tapi tim fight kayak yang terjadi. Oke, tapi di belakang sana Nino langsung mundur respect. Duelnya kali ini tidak bisa di follow up oleh seorang Alter Ego Esport. Sebagai pemain dari tim Alter Ego, mereka terkunci di dalam base-nya 3 lane yang berbeda. Mereka dari tim Ararkioshi nampaknya ingin membuat Lord ter-enhance terlebih dahulu sebelum didapatkan Profesor. Iya, untuk sekarang Lord juga udah mulai muncul lagi. Dan ini dia Lord yang butuh enhance juga based on Galaxy A series. Terus sekarang emang fun fact-nya kita bisa nge-Lord 2 kali sih. Lord yang ungu ini yang belum di enhance. Dan secepat mungkin harusnya udah bisa diamankan karena Arpan ngapain? Sport semakin late game makin mengerikan aiming, udah memegang 7.000 dari goldnya. Dan jangan sampai nantinya akan menyusul perlahan ke arah R7 atau bahkan Skylar. Karena nanti di late game tentu akan sangat mematikan dari satu blazing duetnya. Damage deal, lihat R7 39.000 dan ini 1v1 situation Nino. Ternyata dia tertangkap di bagian top lane Ranger Mas. Masalahnya, gak usah Albert dan Nino. Kita anggap orang general biasa ya. Itu kalau di head to head kan di arah late game, Benedetta sama Link, aku tetap pegang Link. Iya, karena Benedetta early banget. Betul. Damage itu bakal lebih sakit, lebih burst. Jangan Rexona kali ini harus menghindari semua damage yang diberikan, tapi ternyata Rapid-nya nggak maksimal. Rexona cuma bisa melakukan baiting, dan bahkan dia harus hilang di telan bumi. Spray down dilakukan oleh seorang Skylar, membuat Rexona kali ini tak berdaya kembali. 2 poin yang harus hilang diamankan oleh tim Ararkioshi, yang membuat chance cukup besar Alter Ego kehilangan Lord yang satu ini. Ini gimana ya, sekarang pemain dari Alter Ego juga untuk mendekat aja udah sulit, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan ya. Mau nggak mau, ikhlas gak ikhlas ya, Lord harus diberikan kepada Ararkioshi, dan Ararkioshi punya daya dobrak tambahan untuk bisa menghancurkan Alter Ego. Dilompatin oleh R7, terkena efek dari Abyssal Arrow, tapi tidak ada follow up damage. Pantesan aja R7 berada di depan sana ya. Saya lihat Purify-nya nyala ya. Iya. Kalau Purify-nya nggak nyala mungkin dia nggak terlalu Nggak mau juga langsung ya. rugi banget. Dia tumbangin R7, dobrak ke arah belakangnya, tapi Karamfli bakal coba diselepet oleh R7 dengan selendang mayanya, membuat dia harus pulang. Damage yang diberikan di para pemain tim Ararkioshi di tengah, mereka pengen fokus, lihat di TB Pipit dipaksakan oleh seorang Pipit, tapi ternyata sesuatu yang dipaksakan masih bisa berhasil. Kejar bottom lane, Lord belum bisa ada yang defense. High ground yang dimiliki dari tim Alter Ego, mampukah dia melumpuhkan aduan power situation, dan Nino langsung pada flow-nya berarti tumpangin. 2 poin tadi diamankan, fokus ke arah base, nggak boleh apapun yang terjadi, dan bahkan ini bencana Ararki take the game 2. Wow, 2-0 tanpa balas ini.